Satu, cawe-cawenya Jokowi. Dua, lolosnya Gibran menjadi wakil presiden. Dan Gibran itu juga racun bagi pendidikan di negeri ini. Bagaimana surat keterangan selembar itu yang aspal, asli, tapi sebenarnya substansinya palsu, itu telah meloloskannya. Itu disebut pendidikan. Surat keterangan, penyetaraan, setara pengetahuan, bukan setara sekolah. Setara pengetahuan dengan SMK. Harusnya menurut undang-undang pemilu dan pilkada juga dulu adalah setaranya dengan sekolahnya. Setara sekolah, sederajat sekolah, bukan setara pengetahuan. Itu tidak punya standar yang jelas yang disebut secara pengetahuan, dan itu diterima oleh KPU. Dan seterusnya, terjadilah pelanggaran atau cacat atau racun bagi pendidikan di negeri ini. Yang pertama menjadi racun pendidikan adalah Joko Widodo, yang diragukan soal ijazahnya, atau masih dalam tuntutan dan tuduhan publik ijazah Joko Widodo itu palsu. Apa indikasinya? Ada beberapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Konstitusi Republik Indonesia ini sudah banyak pengkhianatnya, ya. Dan pengkhianatnya itu tentu saja adalah penyelenggara negara. Penyelenggara yang lalu, Pak Joko Widodo, jelas dikualifikasikan pengkhianat negara. Kemudian pelanjutnya juga termasuk pengkhianat negara. Jadi menurut saya dan juga masyarakat sudah sangat merasakan, bahkan sudah menguat, bahwa saat ini itu kalau mau menyelamatkan konstitusi harus dimulai dari pemakzulan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena memang dari situlah alif ba ta'nya perubahan politik. Perubahan politik itu dimulai dari atas. Karena politik adalah aspeknya kekuasaan. Siapa memegang kekuasaan? Ada 5 hal kenapa desakan itu menjadi muncul. Yang pertama adalah bahwa keduanya itu dihasilkan dari pemilu yang curang, dan itu produk cawe-cawe Presiden Jokowi saat itu. Seharusnya keduanya itu melakukan pertobatan politik atas kesalahannya itu, tapi itu tidak dilakukan, bahkan meneruskan kesalahan. Yang kedua, bahwa Prabowo itu tidak mampu melepaskan diri dari ketergantungan pada Jokowi, baik pengaruh di kabinet, aparat, maupun pengusaha. Prabowo seperti kerbau dicocok hidungnya. Yang ketiga, buta tuli dari suara dan aspirasi rakyat. Evaluasi MBG, keluar dari BOP, itu aspirasi rakyat. Ganti Kapolri, tindak tegas KKN, atau stop pemborosan birokrasi, itu adalah tuntutan rakyat. Tapi itu dianggap lalu dan tidak perlu. Yang keempat, bergerak menuju otoritarian dan pelanggengan oligarki. Heroisme sebatas omon dan retorika. Lain kata dengan perbuatan, kultur munafik dibangun dalam menciptakan sistem kekuasaan. Kelima, tidak ada perbaikan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat stagnan, bahkan merosot, daya beli semakin rendah, pengangguran dahsyat, krisis global memperburuk ekonomi nasional. Prabowo bukan solusi, tapi bagian dari masalah itu sendiri. Solusi awal adalah memang pemakzulan keduanya. Itu lebih baik
Dan itu adalah reformasi kembali dengan menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira ini modal awal untuk perbaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kedua rezim ini tidak memberi contoh dan teladan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan secara konstitusional itu dibenarkan dalam proses perubahannya. Pak Prabowo-nya sendiri sudah menyadari, ayo kalau mau ganti boleh asal konstitusional. Berarti ada konstitusi yang ngatur, yaitu bahwa presiden dan atau wakil presiden itu bisa dihentikan selama masa jabatannya. Jadi baik presiden atau wakil presiden, presiden dan wakil presiden itu bisa gitu. Dan gerakan untuk melakukan itu gerakan konstitusional. Jika ada kelompok-kelompok masyarakat ataupun rakyat masyarakat melakukan gerakan mendesak terjadinya perubahan politik, itu adalah konstitusional gitu. Saya kira ini menjadi catatan kita yang pertama. Yang kedua, memang Gibran ini prioritas. Saya kira sebelum awal orang berbicara tentang perlunya perubahan politik pemakzulan Prabowo Gibran, itu Gibran dulu yang ditekan, dan memang dia yang telah melakukan pelanggaran konstitusi awal. Gibran ini racun, dan Gibran ini meracuni bangsa, negara, rakyat. Dia ada racun konstitusi. Berdasarkan putusan MK 90 PUU 21 2023 yang kita semua sudah tahu itu kan pelanggaran konstitusi di situ. Dia racun demokrasi karena KPU menerima pendaftaran Gibran sebelum ada PKPU yang diubah. Itu pelanggaran KPU sebagai elemen demokrasi. Gibran itu adalah pelanggar juga hak asasi. Ini sering kita ingatkan. High Commission of Human Rights menyatakan Indonesia negara pelanggar hak asasi manusia. Dua hal catatannya: satu, cawe-cawenya Jokowi; dua, lolosnya Gibran menjadi wakil presiden. Dan Gibran itu juga racun bagi pendidikan di negeri ini. Bagaimana surat keterangan selembar itu yang aspal asli tapi sebenarnya substansinya palsu, itu telah meloloskannya. Itu disebut pendidikan. Surat keterangan penyetaraan, setara pengetahuan, bukan setara sekolah. Setara pengetahuan dengan SMK. Harusnya menurut undang-undang pemilu dan pilkada juga dulu adalah setaranya dengan sekolahnya. Setara sekolah, sederajat sekolah, bukan setara pengetahuan. Itu tidak punya standar yang jelas yang disebut secara pengetahuan, dan itu diterima oleh KPU. Dan seterusnya, terjadilah pelanggaran atau cacat atau racun bagi pendidikan di negeri ini. Yang pertama menjadi racun pendidikan adalah Joko Widodo, yang diragukan soal ijazahnya, atau masih dalam tuntutan dan tuduhan publik ijazah Joko Widodo itu palsu. Apa indikasinya? Ada beberapa, makanya ini sering terus kita galang pembuktian bahwa sebenarnya ijazah Joko Widodo itu palsu. Satu, sampai sekarang tidak ada bukti ijazah Joko Widodo asli. Mana lembaga, mana badan peneliti, termasuk juga kepolisian yang punya laboratorium forensik menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli? Tidak ada. Selama itu tidak ada, maka ijazah Joko Widodo palsu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang disita oleh Polda Metro Jaya. Itu dalam hukum, barang yang disita itu produk kejahatan. Tidak mungkin disita kalau bukan
alat bukti satu kejahatan. Maka betul masyarakat masih menuduh bahwa itu palsu. Buktinya disita oleh Polda Metro Jaya. Berarti ini barang bukti dan ini adalah palsu. Yang ketiga, kok nawar-nawarkan RJ, restoratif justice, dirayu-rayu kita. Ayo restoratif justice, ayo restoratif justice. Bapak juga ya? Iya sini Pak Rustam. Oke. Ya. Bagaimana barang asli bagi yang menuduhnya palsu ditawarkan restoratif justice? Ayo minta maaf, minta maaf. Tidak mungkin. Kalau barangnya itu asli mah tuntut terus, proses terus dengan keyakinan bahwa dia telah menuduh sesuatu yang berbeda. Tapi ini enggak, karena memang itu diinginkan selesai begitu saja tanpa ada pembuktian bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Saya kira ini catatan penting. Dan yang keempat, ini Pak Rustam nih tokohnya nih, ya, mulai melakukan operasi observasi mengenai pabrik pembuat palsunya. Pasar Pramuka. Maka sekarang ini ada sekian nama, 10 nama sampai 15 nama yang bisa dikaitkan dengan produk ijazah Joko Widodo Pasar Pramuka. Ini yang menjadi hal yang penting yang saya kira strategis. Silahkanlah semacam Rismon mengatakan itu asli berdasarkan keahlian digital forensiknya, kata Rismon. Silahkan jadi asli. Tapi kalau ada yang bikin palsunya, mau apa? Jadi ginilah hal yang strategis sekarang saya kira harus didukung oleh kita semua. Bagaimana agar observasi, operasi, pembuktian bahwa ijazah itu dibikin di Pasar Pramuka bisa terbukti. Dan itu bisa menyelesaikan dari semua diskursus permasalahan yang muncul soal ijazah palsu. Saya kira ini strategis dan ini akan bisa menyelesaikan dalam waktu dekat, insya Allah. Karena orang boleh berbohong 1000 kali, orang berbohong terus menerus, tapi dia tidak akan bisa berbohong di satu waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan sudah waktunya itu kebenaran terbuka. Saya kira ini catatan kita bahwa ijazah palsu itu salah satu kejahatan Joko Widodo. Tadi sudah disampaikan. Pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi. Melanggar undang-undang. Pengkhianatan negara. Itu salah satu. Belum lagi yang lain tadi. Soal korupsi, kolusi, nepotisme. Itu Jokowi dan Gibran satu paket kolusi dan nepotisme. Hancurkan. Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 1999 pasal 21, kolusi itu diancam 2 tahun minimal, 12 tahun maksimal. Kolusi itu adalah kriminal. Nepotisme juga sama kriminal di pasal 22 Undang-Undang 28 1999 itu tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih KKN. Saya kira pasalnya jelas, itu deliknya jelas. Maka Jokowi dan Gibran atas dasar nepotisme dan kolusi sudah bisa ditangkap dan diadili. Jadi bukan hanya dimaksulkan. Saya kira kita sekarang baru sampai maksulkan Gibran karena melanggar konstitusi. Tidak, Gibran dan Jokowi satu paket pelanggaran atas kolusi dan nepotisme. Artinya ancaman 12 tahun maksimal menyebabkan bisa ditahan. Maka tangkap Jokowi, tangkap Gibran. Di samping maksulkan Gibran. Tapi ujungnya adalah karena ini menjadi racun bagi bangsa dan negara,
dan juga satu paket dengan kepemimpinannya Prabowo, makzulkan Prabowo dan Gibran sebagai tahap awal dari upaya melakukan reformasi jilid 2. Kata Koni Rahakundini, 2 tahun katanya Prabowo itu hanya jabatannya. Artinya ada kemungkinan ada gerakan penggantian oleh Gibran. Kata Pak JK, bulan Juli, bulan Agustus akan ada chaos, akan ada masalah besar karena kredibilitas kepemimpinan negara ini rontok. Dan gerakan masyarakat rakyat yang tidak puas akan menguat. Tapi kalau menurut saya bahwa reformasi jilid 2 bulan Mei akan terjadi lagi. Karena ini merupakan siklus dari perubahan politik negeri ini. Saya kira semuanya sangat mungkin bisa terjadi. Insya Allah gerakan rakyat merebut kedaulatannya negara, kelautan kembali kedaulatan rakyat, dan juga rakyat bersatu melawan pengkhianatan konstitusi. Itu adalah gerakan strategis yang kita lakukan saat ini bersama-sama rakyat, karena rakyatlah pemilik kedaulatan, rakyatlah yang bisa mengubah negara penjajah oligarki ini. Ini negara dijajah oleh oligarki, maka rakyat harus merebutnya kembali, dan itu dengan reformasi jilid 2 dalam waktu yang secepat-cepatnya kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.